Dokter Ferawati menjalani kehidupan normal seperti biasanya setelah berhasil sembuh dari COVID-19. Selain menjadi dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh, Ferawati juga menjadi sosok ibu yang sangat disiplin menerapkan protokol kesehatan di lingkungan keluarga. Dirinya memastikan ketiga anaknya mengkonsumsi makanan sehat dan selalu menemani anaknya belajar bersama di rumah. Sebagai keluarga penyintas COVID-19, tak menyurutkan semangat Ferawati bersama keluarga untuk berbaur dan berinteraksi di lingkungan kerja, tetangga maupun lingkungan masyarakat. Saat ini Ferawati ditugaskan untuk merawat pasien di ruang Pinere COVID-19 RSUD ZA Banda Aceh. Sebagai penyintas, Ferawati selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan saat berjaga di ruang pasien dan sebisa mungkin meminimalisir kontak erat dengan pasien. Sesampai di rumah, Ferawati juga selalu berganti pakaian dan membersihkan diri sebelum bertemu dengan suami dan anak-anaknya. Perilaku disiplin 3M ini rutin dijalani Ferawati, bahkan menjadi kebiasaan baru dalam beraktivitas. Suami Ferawati, Davi Abdullah, menjadi sosok ayah yang sangat telaten mengurus ketiga anaknya saat menjalani isolasi mandiri beberapa bulan lalu. Dirinya juga mendukung sang istri baik secara material maupun moral menjadi garda terdepan merawat pasien COVID-19. Davi sempat kewalahan mengurus ketiga anaknya, bahkan satu di antaranya masih balita yang membutuhkan ASI. Davi bersama istrinya mengatur jadwal antar jemput ASI karena Ferawati menjalani isolasi mandiri secara terpisah. Beruntungnya, keluarga, tetangga, dan kerabat kerja mendukung Davi dan keluarga melewati proses isolasi mandiri dengan baik. Di awal ataupun di hari-hari pertama itu agak sedikit sulit karena harus adanya penyesuaian ya ataupun beradaptasi dengan kondisi-kondisi pertama itu secara psikis itu harus menerima kondisi bahwa saya positif COVID dan anak-anak saya. Begitu juga dengan kebutuhan mereka, apalagi ditambah dengan yang masih balita, masih bayi ya, di mana dia sehari-hari itu membutuhkan ASI. Jadi bagaimana saya mengcover kebutuhan-kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan psikisnya dan juga kebutuhan-kebutuhan makanan. Seperti si bayi ini perlu ASI, saya harus buat jadwal bagaimana proses antar jemput ASI di lokasi di mana istri saya itu diisolasi. Itu mungkin di awal-awalnya itu agak sulit untuk menyesuaikan kondisi dan menerima kondisi itu, mungkin semacam itu. Walaupun memang jauh, kita hampir 2 jam, 3 jam sekali itu melakukan komunikasi melalui HP, dan hampir setiap hari itu video call. Istri juga mengevaluasi perkembangan anak. Perkembangan di sini apa ada gejala baru yang ditimbulkan, kalau misalnya ada gejala bagaimana apa yang harus dilakukan, dan itu selalu dimonitoring oleh istri melalui via telepon dengan video call, dan alhamdulillah semuanya terukur ya, artinya semua hal itu bisa ditangani dengan baik, walaupun memang posisinya waktu itu antara saya dengan istri itu lokasi isolasinya berbeda. Waktu menjalani isolasi sampai sesudah sembuh, alhamdulillah responnya sangat bagus. Mereka itu sangat terbuka, bahkan mereka menjadi supporting utama ya terhadap kebutuhan-kebutuhan logistik sembako mereka yang yang penuhi. Mereka yang beli, kadang-kadang dikasih ikan, dikasih telur, dan semua kebutuhan di saat kami isolasi. Sesudah isolasi ya kita sering memberikan informasi ataupun edukasi ke mereka bahwa proses yang kita jalani semacam ini, dan kita mengucapkan terima kasih ke mereka. Jadi sesudah isolasi ya seperti semula lagi, normal, tidak ada perubahan. Selama menjalani isolasi mandiri terpisah, keluarga ini rutin melakukan komunikasi via gawai pintar. Vera sangat peduli dengan perkembangan kesehatan anaknya dan selalu memantau kondisi kesehatan mereka meski hanya bisa bertatap muka secara virtual. Selain itu, tetangga Ferawati bisa memaklumi kondisi keluarga mereka,
Bahkan sejumlah bantuan pun mengalir sehingga menjadi salah satu faktor penguat bagi keluarga mereka.